Shalom saudara sekalian, bersyukur karena pada hari ini kita kembali dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sesuai bahan renungan Gema, hari ini perenungan terambil dari Titus pasal yang pertama, dan saya akan mengambil ayat yang ke-15 dan 16 yang berkata demikian. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal budi maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui kitab Titus, Rasul Paulus bermaksud memberikan nasihat, memberikan petunjuk untuk Titus yang ia sebut sebagai anak rohaninya. Paulus ingin Titus melayani gereja, mempersiapkan jemaat Tuhan begitu rupa, sehingga setiap murid Kristus semakin bertumbuh di dalam keserupaan akan Kristus. Dan di dua ayat yang tadi kita baca, di sini Rasul Paulus memperingatkan bahwa di tengah-tengah jemaat saat itu ada orang-orang yang mengaku mengenal Allah. Artinya, dari bibir lidahnya ia mengatakan percaya kepada Tuhan. Akan tetapi sebenarnya perbuatan mereka tidak sejalan dengan iman yang mereka akui itu. Hal ini dapat terjadi, saudara, oleh karena sebenarnya apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, apa yang ada di dalam diri orang-orang tersebut adalah tidak takut Tuhan, tidak sesuai dengan firman. Bahkan Rasul Paulus di sini memakai sebuah kata yang keras, saudara. Dia katakan, akal dan hati mereka najis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita yang hidup di zaman ini, kita yang baru melewati 3 hari setelah hari Natal, kiranya kita dapat belajar bahwa yang diutamakan di dalam Alkitab bukanlah perbuatan lahiriah saja yang benar, tetapi juga apa yang ada di dalam, tetapi juga bagaimana pikiran dan hati kita. Apa yang ada di dalam pikiran dan hati belum tentu diketahui orang lain. Oleh karena manusia, sejauh jiwanya sehat, dia dapat menunjukkan perilaku yang sepertinya baik, tetapi sebenarnya apa yang ada di dalam hati dan pikiran belum tentu selaras dengan itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita sedang menuju kepada masa akhir tahun dan akan memasuki tahun yang baru, mari kita terus mengubah akan hati dan pikiran kita sehingga semakin sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan sendiri yang berkata supaya kita diperbarui di dalam akal budi kita? Bukankah firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan itu menilai hati kita? Setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus maka telah menerima hati yang baru, yang merupakan karya dari Roh Kudus. Yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah sungguh-sungguh menghayati akan firman Tuhan. Sungguh-sungguh mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sungguh-sungguh memiliki hati yang teachable, hati yang lembut untuk diajar oleh firman Tuhan. Dan mau sungguh-sungguh setiap aspek dalam hidup kita taklukkan di bawah kedaulatan firman Tuhan. Saudara sekalian, mari kita semakin mengenal diri. Mari kenali pada bagian mana dari hidup kita, pada aspek mana yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita yang sebenarnya belum takluk kepada kedaulatan firman Tuhan. Mari kita belajar
untuk mengubah, mentransform setiap bagian hidup kita itu supaya semakin taat kepada firman Tuhan. Dan dalam melakukannya, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita perlu ada di dalam komunitas. Saya mengundang saudara untuk masuk ke dalam kelompok pemuritan di gereja, dalam hal ini di GKY Kuta Bali. Ambil bagian di dalam kelompok kecil, sehingga bersama-sama dengan anggota kelompok kita boleh saling menajamkan diri. Temukan pula seorang mentor, kakak rohani yang dapat bersama-sama dengan saudara terus menjalani proses pertumbuhan yang semakin lama semakin sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya dengan demikian hati dan pikiran kita betul-betul takluk kepada firman Tuhan, sehingga perbuatan kita selaras dengan hati dan pikiran. Karena perbuatan kita timbul dari hati dan pikiran yang sungguh-sungguh sudah takut akan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, tuntun dan pimpin kami, untuk sungguh-sungguh kami semakin bertanggung jawab di dalam mengikut Tuhan. Kami sungguh-sungguh takut akan Engkau, dan biarlah nama-Mu benar-benar semakin dimuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.